Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama pagi ini. Sejumlah fasilitas umum rusak akibat banjir rendam 3 kecamatan di Aceh Singkil. Harga emas di sejumlah toko dan tukang emas di Banda Aceh melejit. Pesona pasir putih Pantai Sawang Aceh Selatan menyedot minat wisatawan. Stok darah yang menipis mendorong petugas Palang Merah Indonesia PMI Cabang Banda Aceh merangkul sejumlah pihak. Mereka harus berinisiasi menjemput darah dari para pendonor termasuk dari warga binaan pemasyarakatan WBP Lapas Kelas 2A Lambaro Aceh Besar. Donor darah juga diikuti para pegawai dari sejumlah UPT di jajaran Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Aceh. Mereka secara sukarela menyumbang darahnya untuk mengatasi kebutuhan darah di sejumlah rumah sakit dan fasilitas lainnya. Calon pendonor harus mendaftar dan menjalani pemeriksaan kesehatan agar dapat dipastikan layak donor darah. Hanya mereka yang memenuhi syarat dapat mendonorkan darahnya. Antusias WBP dan pegawai Kanwil Kemenkumham Aceh mendonorkan darah berbuah manis. Puluhan kantong darah berhasil dikumpulkan PMI Cabang Kota Banda Aceh dalam waktu 2 jam. Ini adalah salah satu rangkaian dalam rangka memperingati Hari Bakti Pemasyarakatan. Donor darah ini adalah kegiatan kemanusiaan. Nanti hasil dari donor darah ini kita serahkan ke PMI yang akan digunakan untuk kemaslahatan umat terkait yang memerlukan transfusi darah sesuai dengan golongan yang sudah nanti bervariasi. Golongan darah silakan nanti dari PMI yang secara prosedural untuk melaksanakan pendistribusian hasil dari donor darah yang dimaksud. Donor darah diharapkan menjadi kebiasaan rutin pegawai di jajaran Kanwil Kemenkumham Aceh. Selain bisa membantu orang lain juga berdampak baik bagi kesehatan pegawai. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Peringatan Hari Kartini bagi perempuan di Aceh tak semeriah di daerah lain. Kaum wanita di Aceh tetap fokus bekerja sebagai pekerja kantoran maupun petugas di pasar, salah satunya Nurul Husna. Nurul Husna sedang mendorong gerobak berisi sampah yang dipungut dari Pasar Lambaro Aceh Besar. Sebagai petugas kebersihan pasar, Ibu 4 putri ini harus berjuang keras menghidupi dan menyekolahkan buah hatinya hingga ke jenjang yang lebih tinggi. Petugas kebersihan bukan impian atau cita-citanya. Sejak usaha bangkrut akibat pandemi COVID-19 dan ditinggal mati suami, warga Gampung Siron ini terpaksa mencari rezeki sendiri agar anak-anaknya bisa bersekolah tidak seperti dirinya. Nurul nyaris tak pernah mengeluh atas pekerjaannya. Namun, ia menyesalkan perilaku warga dan pedagang yang membuang sampah sembarangan sehingga menambah beban tugasnya. Ya, kalau pedagang buang sampah sembarangan lah Pak, karena dipikir kami udah dibayar. Kayak tadi kan dah ubi itu kan. Saya bilang ikat nanti nggak berserak. Jadi ngapain juga petugas kalian ambil uang aja sama kami gitu. Ya udah berserak. Jadi karena merasa kita sudah dibayar, jadi buang sampah sembarangan. Iya. Dari pagi kan memang sampah udah berserak karena orang tuh jualan, udah tuh barang-barang udah laku kan. Yang nggak perlu kan udah udah berserak kan. Dia tuh kami taruh dalam ini, kami bawa lah. Nah, jam 12 kan. Memang kalau jam 12 kalau dikontrol memang udah bersih. Tapi jam 2-nya udah kayak gitu lagi. Kotor lagi, Bu. Jadi kesannya nggak pernah bersih lah karena kayak gitu tadi, Bu. Iya. Nurul sudah 4 tahun terakhir menjadi petugas kebersihan. Meski mendapat gaji pas-pasan,
Ia tak punya pilihan lain demi mewujudkan mimpi putri bungsunya menyelesaikan pendidikan. Kurangnya kesadaran warga terhadap kebersihan lingkungan menambah kesan seolah petugas kebersihan tidak bekerja. Padahal mereka sudah menyingkirkan sampah dari pagi hingga siang hari. Tak lama kemudian, sampah kembali berserakan. Nurul Husnah merupakan satu dari 9 perempuan yang kini bertugas di Pasar Lambaru. Ia terus berupaya mewujudkan kebersihan demi kenyamanan pengunjung dan pedagang. Tak hanya mewujudkan kebersihan, kesadaran ini turut membantu Nurul dan Kartini masa kini dalam mewujudkan mimpinya. Tim Liputan melaporkan dari Aceh Besar. Lokasi wisata pantai masih jadi primadona warga menghabiskan libur lebaran dan sekolah. Pantai Sawang, Aceh Selatan, salah satu tempat wisata yang tak pernah sepi pengunjung. Pantai Sawang Biduak Puruk atau biasa dikenal Pantai SBB menjadi incaran pengunjung menikmati keindahan dan pesona berbagai fasilitas di pantai. Pantai berpasir putih yang terletak di Desa Padang Bakau, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Aceh Selatan ini makin ramai dikunjungi terutama para generasi milenial dan Gen Z untuk berfoto ria. Deretan pondok cerah menarik minat para wisatawan yang ingin mengabadikan berbagai kebersamaan mereka. Menikmati keindahan pantai dan bersuah foto kerap menjadi fokus pengunjung di pantai ini. Lokasi sangat direkomendasikan bagi yang berlibur bersama keluarga untuk menikmati suasana pantai. Pasir putih dengan tampilan kafe Instagramable sepanjang garis pantai semakin lengkap bagi yang ingin melepas penat sesaat di alam terbuka. Berkunjung ke pantai SBB, pengunjung tidak perlu membawa bekal makanan ataupun minuman karena di sepanjang garis pantai terdapat sejumlah kafe menawarkan berbagai menu yang akrab di lidah seraya bersuah foto. Sangat bagus, indah, kita bisa melihat sunset. Pemandangannya sama seperti di Takengon. Takengon di Laut Tawar itu kan juga seperti ini, tapi ini lebih luas. Sangat bagus. Kalian wajib ke sini. Nanti keindahan pantainya yang lautnya yang sangat bersih. Di sini ada juga pasir putih, ada pegunungan. Kita menikmati berbagai keindahan lah di sini. Pengunjung juga bisa berelaksasi dengan menyusuri bibir pantai. Selain pesona pasir putihnya, lokasi ini juga ditunggu pengunjung merekam saat matahari terbenam atau sunset. Untuk sampai di lokasi, Anda hanya membutuhkan waktu sekitar 45 menit dari pusat kota Tapaktuan, ibu kota Aceh Selatan. Lokasi ini mudah dijangkau karena tak jauh dari Jalan Lintas Nasional Tapaktuan, Banda Aceh. Tarif masuk hanya Rp5.000 per orang saat libur dan gratis pada hari biasa. Basriadi melaporkan dari Aceh Selatan. Saudara, informasi tadi sekaligus menutup berita Aceh hari ini. Saya Akbar Hazana beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.